Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawang dari Markea Woodworking. Untuk kali ini kita ada sedikit project ya. Saya akan berbagi sedikit tutorial projectnya ini. Tapi kita tidak membuat produk ini ya, maksudnya barangnya ini. Kita tidak melakukan pembuatan ini atau perakitan barang ini. Yang akan saya share adalah atau saya bagi adalah tutorial mengerjakan pengecatan untuk produk ini, proses pengecatan. Ini kategorinya Duco. Duco di sini saya menggunakan water base, tapi water base yang saya gunakan di sini adalah water base yang bukan beli jadi dari toko, tapi water base yang kita buat sendiri. Ya catnya sih saya beli, tapi bukan cat water base branding gitu. Saya menggunakan cat tembok. Nanti akan saya tunjukkan cat temboknya seperti apa dan prosesnya dari awal sampai akhir seperti apa. Jadi pastikan teman-teman untuk mau yang ikut mencoba untuk melihat video ini sampai selesai, karena kalau setengah-setengah nanti takutnya malah jadinya beda ya. Jadi pastikan untuk teman-teman untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kira kita mulai, saya akan tunjukkan bahan-bahannya apa aja. Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pengenalan bahan, sebelumnya saya mau memberitahu teman-teman bahwa ini saya hanya sampling ya. Saya menggunakan bahan blok melamin. Ini sisa produksi kitchen beberapa hari yang lalu. Jadi bahan ini sama dengan ini. Saya menggunakan blok melamin 18 mili. Kenapa? Karena blok melamin itu terkenal permukaannya nggak terlalu bagus karena biasanya ditempel lapisan lain, entah HPL, entah melaminto, atau Duco itu sendiri. Makanya ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa aplikasikan ke bahan yang lebih besar, produk yang lebih besar. Oke. Jadi ini bahan-bahannya teman-teman. Ini saya punya beberapa sisa cat tembok per bungkus. Kalau di sekitaran saya harganya Rp12.000. Ini ada 3 warna. Nah yang saya pakai untuk ini kebetulan kemarin warnanya pink ya. Jadi hari ini kita mau coba warna krem juga biru. Terus untuk dempulnya ini campuran dempul, dan tentu saja karena ini water base kita pakai air biasa ya, bukan mineral. Oke, kembali saya jelaskan tentang bahan-bahan ya. Untuk langkah pertama dalam melakukan cat Duco adalah dempul, bahan yang kita pakai. Di sini dempul saya menggunakan oker, atau mungkin kalau nggak salah namanya disebutnya karbonat ya. Nanti kalau mungkin salah silahkan di komen ya, di kolom komen. Ini oker, bisa didapat di material, toko-toko material biasa jual. Kalau mungkin harga beda-beda. Kalau di sekitaran rumah saya sekantong itu mungkin sekilo 5.000 sampai 10.000 lah, kalau mungkin nggak nyampe. Dan campuran pertamanya adalah lem kayu. Sama, ini lem kayu biasa yang bisa didapat di toko material. Ini kalau nggak salah harganya kisaran 10 sampai 15.000. Dan campurannya air. Nah, khusus untuk Duco sendiri beda sama untuk aplikasi pelitur. Kalau Duco saya memakainya lemnya jauh agak lebih banyak dengan maksud supaya lebih merekat dan lebih padat. Jadi ketika diamplas tidak terlalu banyak debu. Makanya nanti pas proses pendempulan juga kita harus langsung usahakan serapi mungkin supaya tidak merepotkan ketika kita melakukan proses pengamplasan. Nah, nanti akan saya contohkan gimana kita membuat adukannya. Oke. Kita lanjut ke proses pembuatan dempul ya. Oke. Kita mulai membuat dempulnya. Pertama-tama kita campur oker dengan air. Tapi ingat teman-teman ya, jangan langsung terlalu banyak airnya. Kita kasih sedikit-sedikit. Oke, kita aduk sampai sekiranya air tercampur. Bila masih menggumpal seperti ini, kita tambah lagi. Sama, kita kira-kira aja, jangan terlalu banyak dulu. Ini sudah lumayan cukup tercampur. Kita tambah lagi dikit. Baru kita tambahkan lem. Nah, lem ini kita kasih agak banyak, tapi jangan melebihi kuantitas si oker. Cukup kita aduk sampai benar-benar tercampur, atau mungkin istilahnya kalis ya. Terus kita aduk. Kalau sekiranya masih terlalu berat, terlalu kental, kita tambah air lagi. Oke, saya rasa cukup ini. Nah, kita tinggal aplikasikan ke medianya. Oke, sebelumnya saya agak sedikit menjelaskan tentang perbedaan cara dempul untuk Duco dan pelitur ya. Mungkin kalau untuk aplikasi pelitur kita cukup tipis ya seperti ini, karena yang penting pori-pori tertutup. Sama, Duco pun juga sama, untuk awalnya seperti ini. Kita tarik, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tidak perlu melakukan dengan cara menekan, tapi kita hanya
sedikit mengambang. Jadi di sini kalau duko itu kita membuat satu permukaan baru. Jadi semua permukaan kayu yang akan kita cat itu tergantikan dengan lapisan si dempul. Seperti kita melakukan ngaci pada tembok kali ya, sepertinya seperti itulah. Nah teman-teman, kalau ketemu yang lubang seperti ini, kita nggak apa-apa, kita tunggu sampai dia kering, dia pasti akan turun. Nanti setelah turun kita cek lagi, dempulnya bisa kita isi lagi, kita sulam lagi untuk dempulnya. Nah ini diusahakan untuk proses pendempulan serapi mungkin. Nah kita akan diamkan ini sampai dia kering. Nanti kita lihat bagian mana yang masih kurang rata, nanti kita bisa sulam lagi. Biasanya sih bagian yang berlubang. Ini hasil setelah proses pendempulan. Dibutuhkan waktu 30-45 menit untuk kering dengan kondisi cuaca yang cerah ya. Nah proses selanjutnya kita lakukan pengamplasan. Untuk pengamplasan saya menggunakan amplas grade 400. Kenapa 400? Kenapa enggak dari 100 atau 80, 100, 150? Karena tadi seperti saya bilang, proses pendempulannya yang kita kejar rapi. Karena itu akan meringankan kita di proses pengamplasan. Jadi langsung 400. Dan untuk mengamplas ini tidak perlu semuanya hilang dan jangan sampai hilang. Karena kita hanya mengejar ini supaya flat. Dan kenapa juga saya pakai 400? Karena saya menggunakan orbital sander. Jadi ini nanti saya menggunakan alat ini. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak punya orbital atau mesin amplas, masih bisa dengan manual menggunakan blok kayu seperti ini. Yang terpenting dasarnya flat dan menggunakan amplas grade 240. Caranya seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah sering melakukan. Cuman untuk pengamplasan gerakannya memutar ya, seperti ini. Dan emang harus sedikit bersabar. Terus sampai ketemu flat dan tidak ada gap, semuanya rata. Lakukan ini terus, dan kalau sudah sampai ke tingkat yang sudah sedikit halus dan rata, baru ganti ke 320 atau langsung ke 400, tidak masalah. Jadi seperti ini teman-teman. Terus kita lakukan seperti ini. Kenapa memutar? Karena kalau memutar itu tekanannya stabil, beda dengan seperti ini. Kalau seperti ini biasanya di ujung sini sama ujung sini akan botak seperti ini ya. Makanya kita lakukan seperti ini, bergeser pelan-pelan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Terus kalau untuk yang pakai orbital, karena orbital itu rata-rata ada speed control ya, kita pakai speed rendah 2 atau 3 atau malah mungkin 1. Dan jangan ditekan, kita ikutin mesinnya aja. Oke. Nah ini masih kurang, tapi kalau nanti begitu selesai masih ada lubang sedikit, kita sulam lagi, kita dempul lagi, kita tunggu sampai kering, dan kita ulangi hal yang sama. Nah ini teman-teman hasilnya setelah proses pengamplasan selesai. Mungkin kalau teman-teman lihat di kamera nggak begitu terlihat ya, tapi ini bener-bener halus, ibaratnya seperti kulit bayi nih, licin. Jadi enak. Nanti setelah ini kita tinggal aplikasikan catnya. Untuk gimana cara aplikasi cat, berikutnya akan saya jelaskan. Oke, setelah tahap pengamplasan selesai, kita berlanjut ke tahap pengecatan. Kali ini kita coba warna biru ya. Oke, pertama-tama kita tuangkan cat ke dalam gelas atau tempat pengaduk ya. Oke. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya, takutnya nanti kelewat encer. Terus kita aduk sampai benar-benar rata tercampur. Nah nanti saya akan tunjukkan gimana sih adukan yang pas untuk kita memakai cat tembok untuk dispraykan. Nah
untuk tahu kekentalannya yang cukup atau tidak, caranya seperti ini teman-teman. Nah, cat menetes satu demi satu, tidak menetes secara panjang ya, ini satu-satu. Dan saya rasa ini udah cukup. Sekarang tinggal kita aplikasikan dengan spray gun. Sebelum menuangkan cat ke dalam gelas spray gun, ada baiknya diaduk dulu, karena sifat air itu masanya lebih berat, jadi kemungkinan si cat itu akan lebih sering mengendap. Makanya kita pastikan supaya cat itu tetap tercampur, kita aduk dulu, baru kita tuang. Oke, nah sekarang kita lakukan penyemprotan. Jadi untuk lapisan pertama kita lakukan teknik pengabuan, yaitu kita asal kena dulu, nggak perlu langsung tebel. Jadi kita bikin lapisan pertama ya. Yang terpenting semua bagian terkena dulu, dan kita tunggu beberapa saat sampai sedikit kering, baru nanti lapisan berikutnya. Oke, untuk ini cukup dulu, kita tunggu sampai lapisan ini kering, baru kita ulang ke lapis berikutnya. Oke, untuk proses pengabuan cukup 5 menit ya, atau asal kita pegang begini tidak basah, kita udah siap untuk proses berikutnya. Jadi kita langsung semprot aja untuk proses lapisan berikutnya. Tetap hati-hati atur jarak supaya dia tidak meleleh. Oke. Nah, ini hitungannya masih satu lapis. Jadi kita tunggu ini sampai lapisan kering, bener-bener kering, baru kita lapis yang kedua lagi. Jadi supaya agak lebih tebal, baru kita nanti proses finishing. Oke, sekarang kita coba dengan warna yang krem, tapi posisi media vertikal ya. Nah, ini agak sedikit beresiko untuk cat tembok karena massa air itu lebih berat. Jadi kalau kita langsung tembak tebal, dia pasti akan melewer, itulah istilahnya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan jaga jarak. Ya, kita coba dulu ya. Sama kita lakukan pengabuan juga. Yang terpenting kena semua dulu, rata. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Sama kayak tadi, mungkin kurang lebih 5 menit. Kita lakukan penyemprotan berikutnya. Oke, sebelum ke lapisan berikutnya, tadi ada yang terlupa teman-teman. Saya mau informasikan untuk setelan angin dan cat. Untuk angin, jangan terlalu pelan. Jadi sedang aja, jangan terlalu kencang juga. Tapi lebih di atasnya, sedang. Mungkin kalau dihitung angka 1 itu 3/4, jangan 1 full. Terus untuk posisi nozzle, kita bikin fokus ke satu titik, bukan spray menyebar ya. Catnya juga kita bikin jangan terlalu banyak, biar dia nggak jadinya nanti tipis. Kita lebih baik mengecat tipis tapi diulang-ulang daripada sekaligus langsung tebal. Nanti resikonya akan meleleh, lewer segala macam. Nah, untuk spray gun sendiri saya pakai yang biasa. Ini kebetulan saya coba pakai yang HVLV. Pakai yang biasa pun nggak masalah, tergantung nanti kita main di sini. Dan untuk itu dibiasakan aja untuk teman-teman. Nanti dicoba dicari tahu biar terbiasa, nanti pasti ketemu. Itu aja. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk lapisan yang berikutnya setelah ini kering. Oke, kita langsung aja ya. Oke, cukup. Ini untuk lapisan pertama, kita tunggu kering. Baru setelah itu kita lapisan kedua. Oke, kita tunggu kering dulu ya. Oke, tadi lapisan pertama sudah kering, sekarang kita lanjut ke kedua. Nah, untuk dari lapisan satu ke dua tidak harus diamplas teman-teman ya. Kalau emang udah masih rata, tidak perlu diamplas. Dan untuk lapisan sendiri bisa, kalau emang dia sekali semprot bagus, bisa cukup 2 kali. Tapi melihat kondisi juga bisa lebih, bisa 2 sampai 3 kali lapisan, tergantung kondisi hasil semprotan. Oke, kita langsung lanjutkan. Dan setelan nozzle kita rubah agak melebar. Kalau tadi kan kita fokus, sekarang kita agak sedikit melebar. Oke, coba kita semprot. Nah, tapi jarak tetap diperhatikan teman-teman ya. Nah, ini cukup. Kita tunggu sampai kering. Proses selanjutnya tahap finishing. Oke. Oke, itu untuk yang krem juga sama, lapisan kedua dengan teknik yang sama, setelan spray gun juga yang sama. Kita langsung lapis aja ya.
Oke, cukup. Kita tunggu sampai kering. Sama, setelah itu kita proses finishing. Oke, tadi penyemprotan udah selesai. Ini kita udah siap. Proses selanjutnya adalah finishing. Nah, ini kalau di awal saya bilang finishing dengan water base, ya kan? Nah, water base itu saya pakai untuk pewarnaan aja, pengecatannya aja. Nah, untuk top coatnya saya coba pakai melamin. Ini solvent ya. Jadi saya juga sedikit informasi buat teman-teman. Kita bisa dengan basicnya water base, top coatnya dengan menggunakan solvent. Jadi kita bisa nanti aplikasikan. Tapi sebelum kita aplikasikan top coat ke sini, setelah tadi proses pengecatan selesai, kita amplas dulu dengan grit. Ini saya pakai 400 yang bekas ya, karena udah pasti lebih halus karena dia bekas. Dan pengamplasannya pun jangan ditekan, kita hanya sekedar mengambang aja, tapi rata. Tuh, semuanya ke semua bagian. Jadi kalau medianya kitchen, berarti semua bagian yang terkena cat kita lakukan pengamplasan. Dan kalau emang sekiranya udah halus, jadi seperti kita menghilangkan debu saja ya. Nah, kalau kita sudah halus, baru kita aplikasikan. Nah, di sini saya punya produk, dan ini informasi, ini bukan endorse ya. Ini stok sisa saya produksi beberapa minggu yang lalu, dan ini ada sisa, jadi saya manfaatkan kemarin untuk membuat project ini. Yang pink kemarin itu, yang pink tadi saya pakai ini karena saya nggak pernah tergantung pada satu brand. Jadi apa aja yang ada yang bisa saya temukan saya pakai. Jadi tergantung kitanya. Oke, kita mulai aja. Oh ya, sebelumnya kalau emang teman-teman ada sanding, bisa disanding dulu satu lapis aja. Tapi kalau nggak ada, bisa langsung pakai top coat. Terserah mau clear atau mau dead matte atau apa. Cuman kalau tanpa sanding mungkin top clearnya harus beberapa lapis, 1 sampai 3 lapis lah baru finishing. Tapi kalau pakai sanding 1 lapis, top coatnya cukup 2 lapis. Atau kalau mau lebih bagus lagi bisa ditambah lagi berapa lapis. Oke, kita langsung mulai aja ya, kita aplikasikan top coatnya. Tapi ini saya langsung pakai clear gloss karena saya nggak pakai sanding sekarang. Saya coba nggak tanpa sanding, saya coba langsung clear gloss. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, sebelum menyemprot kita siapkan dulu top coatnya. Ini saya pakai clear gloss. Untuk takarannya standar aja ya, seperti biasa yang dipakai. Perbandingannya thinner dan hardener kurang lebih 5% dari cairan top coatnya. Oke, sekarang kita masukkan thinnernya. Kita tambahkan hardener. Oh, dibuka nih. Lagi. Nah, sekarang siap kita aplikasikan ke medianya. Oke, saya akan melakukan 2 kali penyemprotan. Ini untuk lapisan pertamanya ya, kita lakukan dulu. Oke, kita tunggu sampai kering. Terus untuk sebelum ke lapisan kedua, kita amplas lagi dengan grit yang paling halus. Sama dengan cara mengambang, jangan ditekan. Oke, kita tunggu sampai kering dulu ya. Oke, ini lapisan kedua setelah tadi lapisan pertama kering, dan sebelum penyemprotan tadi udah diamplas dengan grit 600, grit yang halus. Jadi sekarang kita langsung lakukan finishing. Nah, teman-teman, udah selesai nih ya proyek kita hari ini. Proses pengecatan dengan cat tembok, finishingnya kita pakai solvent, dan untuk hasilnya cukup memuaskan. Cukup halus, artinya tidak ada cat yang retak, pecah atau berkerut seperti kulit jeruk. Dan untuk catnya sendiri, ini saya mungkin agak perjelas soal budgeting. Ini untuk satu bungkus ini 1 kilo, saya udah coba cukup untuk finishing 1 meter persegi luar dalam kabinet ya.
Dan untuk dempulnya cukup 1 kilo, harga 10.000. Dan lem kayunya ini harga 10-15.000, yang nggak sampai habis lah, paling banyak juga setengahnya. Dan untuk clear solventnya, ini kalau seandainya kita punya stok 1 kaleng, kita hanya butuh untuk 1,5 meter dari gelas ini ya, plus thinner dan ya hardener lah, itu nggak usah dihitung. Jadi kalau saya hitung kurang lebih budgetnya 80.000 per meter persegi, bahkan mungkin di bawahnya. Jadi saya nggak bilang atau mengklaim ini cara paling murah, tapi setidaknya ini bisa jadi referensi buat teman-teman untuk alternatif di bagian finishing. Saya sering melakukan ini untuk beberapa customer saya, dengan catatan saya kasih tahu customernya, saya kasih unjuk sampel yang saya buat dengan cat kayu, cat apapun, saya konfirmasi dulu mau dengan ini, dan ternyata customer saya sudah cukup banyak yang setuju dengan saya pakai metode cat tembok. Karena apa? Mereka melihat dari hasilnya cukup bagus, halus, dan yang terpenting bisa menekan budget. Buat mereka itu yang paling penting gitu. Nah, kenapa saya pakai solvent bukan water base? Buat saya solvent sendiri untuk daya tahan jangka panjangnya saya lebih memilih, karena menurut saya jauh lebih kuat, lebih bagus untuk menjaga ketahanan warna. Jadi saya selalu pakai solvent. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, bisa nggak sih water base ditimpa dengan solvent? Bisa. Solvent pun sebenarnya bisa kita timpa dengan water base, cuman beda nanti di daya tahan untuk jangka panjang. Jadi lebih tahan lama itu kalau water base kita timpa dengan solvent, dia lebih mengcover, lebih melindungi. Jadi untuk teman-teman silahkan ini untuk menjadi referensi, atau syukur-syukur bisa dikembangkan, atau ada dari teman-teman yang mungkin ada kritik, saran, dan masukan, silahkan coret-coret di komen. Itu mungkin bagus buat, pasti bagus buat saya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi, bisa membantu teman-teman. Jadi bagi saya dari semuanya ini yang terpenting adalah ketelitian dan kesabaran kita. Apapun bahannya, modal utama kita adalah teliti dan sabar. Itu aja. Jadi selamat mencoba, semoga menginspirasi. Salam woodworker. Terima kasih.